Pernahkah kamu membayangkan hidupmu berubah hanya dalam satu hari? Pernahkah kamu bertanya mengapa musibah bisa justru membuka pintu takdir yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Dan pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang tenaga kerja Indonesia yang hendak pulang karena bencana, tetapi justru dipertemukan dengan seorang janda Jepang kaya raya yang mengubah seluruh hidupnya? Inilah kisah itu. Kisah yang akan membuatmu bertanya, mengapa hati manusia bisa saling menemukan dalam keadaan paling tidak masuk akal? Dan mengapa pertemuan yang tampak seperti kebetulan seringkali adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada dugaan kita? Fadil berdiri terpaku di depan kaca besar Bandara Kansai. Dari balik kaca itu, salju turun lembut, menutupi landasan dan membuat udara tampak seperti lembaran putih yang tak berujung. Ia menggenggam tiket pulang dengan tangan bergetar. Aceh sedang dilanda banjir bandang. Rumah orang tuanya hanyut. Ibunya mengungsi. Adiknya belum bisa dihubungi. Hatinya ciut. Kepalanya penuh bayangan buruk. Ia hanya ingin pulang. Ia hanya ingin memastikan keluarganya masih hidup. Namun ketika pengumuman penundaan penerbangan muncul dari pengeras suara, tubuhnya terasa kehilangan tenaga. Seakan seluruh harapan yang tersisa ikut jatuh bersama salju yang menutupi landasan. Di sampingnya, koper besar milik seorang perempuan Jepang tiba-tiba terguling dan berkas kertas terlempar ke lantai. Perempuan itu tampak panik. Wajahnya pucat, matanya berkabut. Ia berlutut, tetapi tangannya gemetar. Tanpa pikir panjang, Fadil menolongnya. Ia mengambil kertas satu persatu, menyusunnya, lalu menyerahkannya kembali. Perempuan itu menatapnya lama, seolah menemukan sesuatu yang hilang. "Arigatou," ucapnya dengan suara yang lemah, tetapi penuh rasa syukur. Nama perempuan itu adalah Miyako. Seorang janda kaya, pemilik perusahaan besar. Namun hidupnya hampa sejak kehilangan orang yang ia cintai. Dan tanpa mereka sadari, salju yang turun hari itu bukan hanya menunda penerbangan Fadil. Salju itu adalah pembuka takdir. Pembuka kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Malam mulai turun di Kansai. Lampu-lampu bandara redup, dan deretan kursi di ruang tunggu perlahan kosong. Petugas keamanan sudah memperingatkan bahwa mereka tidak bisa menjamin penerbangan malam ini akan dibuka kembali. Salju masih turun deras. Bau dingin menusuk tulang, dan suasana terasa sepi. Fadil menatap jendela besar di sudut ruang tunggu. Di balik kaca, salju membeku di pepohonan, menciptakan hamparan putih sunyi. Ia memegangi tiket pulang, seolah itu satu-satunya tali harapan yang masih tersisa. Tapi rasa lelah dan dingin membuatnya ragu. Apakah ia sanggup menunggu lebih lama? Tiba-tiba suara pelan memecah kesunyian. "Maukah kamu ikut bersama saya?" Fadil menoleh. Perempuan Jepang yang tadi, Miyako, berdiri di hadapannya. Wajahnya terlihat tenang. Suaranya lembut namun tegas. Di tangannya, sebuah koper besar, mungkin kopernya sendiri. Namun pikiran itu tak sempat terlalu jauh. "Ada rumah saya di Osaka. Kamu tidak boleh sendirian di bandara malam ini. Salju seperti ini, berbahaya bagi siapa saja yang lelah dan dingin." Fadil menelan ludah. Ia ragu. Tekad di hatinya kuat. Keluarga, rumah, kampung. Tapi dingin, sendu, dan rasa cemas tentang banjir di Aceh membuatnya merasa rapuh. Ia menatap Miyako. Dalam tatapannya ada kehangatan, ada ketulusan, ada kebaikan yang jarang sekali ia temui di negeri jauh ini. "Baik," jawabnya akhirnya. Suaranya pelan, tetapi mantap. Miyako tersenyum tipis. Tanpa banyak berkata, ia membantu Fadil mengangkat kopernya ke mobil. Salju masih turun di luar ketika mereka meninggalkan bandara. Di balik kabut malam dan salju, harapan kecil kembali muncul. Dalam mobil, suhu jauh lebih hangat. Fadil menggosok tangannya, mencoba menahan gemetar. Miyako menyodorkan secangkir teh hangat dari termos besar. Asap mengepul perlahan ke udara dingin. Aroma teh menyebar, membawa kehangatan yang lama hilang. Fadil mengambil cangkir itu, menyesap perlahan. Hangatnya ke dalam tubuh, membuat ia merasa aman untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Malam itu,
Bukan sekadar pelarian dari salju atau penundaan penerbangan. Malam itu adalah penyelamat. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan menuju Osaka berlangsung dalam hening yang anehnya tidak membuat canggung. Mobil Miyako melaju di jalanan bersalju, melewati deretan lampu kota yang temaram. Fadil hanya menatap keluar jendela. Pikirannya berkecamuk antara cemas terhadap keluarganya dan rasa syukur karena tidak harus bermalam di bandara yang dingin. Saat mobil berhenti, Fadil tertegun. Rumah Miyako bukan rumah biasa. Bangunannya besar, berdinding kayu gelap, dengan halaman rindang yang tertutup salju putih. Lampu taman memancarkan cahaya kuning lembut, membuat tempat itu terasa seperti adegan dalam film. Miyako membuka pintu dan berkata pelan, "Masuklah, kamu aman di sini." Begitu memasuki rumah, aroma kayu manis dan teh hijau langsung menyergap. Rumah itu hangat, rapi, namun hening. Hening yang terasa seperti seseorang sudah lama hidup sendirian. Dinding rumah dipenuhi foto-foto keluarga, tetapi semua foto itu memiliki rasa kehilangan yang sama. Dalam setiap senyuman yang terpampang, ada jejak masa lalu yang sudah lama pergi. Fadil menggantung jaketnya dengan gugup. Terima kasih, Bu Miyako." Miyako tersenyum kecil. "Kamu boleh panggil saya Miyako saja. Tidak perlu terlalu sopan seperti itu." Malam itu, Miyako menyajikan sup panas dan nasi hangat. Sederhana, tetapi terasa seperti hadiah besar bagi Fadil yang sudah berhari-hari makan seadanya. Ketika mereka makan, Miyako memperhatikan Fadil seolah membaca setiap garis lelah di wajahnya. "Kamu terlihat sangat memikirkan keluargamu," ujarnya lembut. "Iya," jawab Fadil, menahan suara yang hampir bergetar. "Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang." Miyako menunduk. Tatapannya surut jauh ke masa lalu. "Saya juga pernah kehilangan seseorang. Jadi saya tahu rasanya." Fadil terdiam. Ia merasa hatinya disentuh sesuatu yang dalam. Ia baru mengenal perempuan ini beberapa jam, tetapi entah mengapa, kesedihan mereka saling mengenali seperti dua bayangan yang pernah dilukai waktu. Setelah makan, Miyako menunjukkan kamar tamu. Kamarnya luas, dengan lantai kayu hangat dan futon putih bersih. Fadil menatapnya lama, tidak percaya bahwa orang asing bisa memberinya kenyamanan seperti ini. Sebelum meninggalkan kamar, Miyako berkata pelan, "Besok, saya akan bantu mencari kabar tentang keluargamu." Fadil hampir tidak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk, dan saat pintu ditutup, ia duduk perlahan. Di tempat asing, di rumah asing, untuk pertama kalinya sejak musibah terjadi, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, hujan salju turun lebih pelan. Seolah seluruh dunia ingin Fadil beristirahat. Seolah dunia sedang menyusun takdir baru. Pagi di Osaka datang dengan cahaya matahari yang lembut, memantul dari salju yang menutupi halaman rumah Miyako. Fadil terbangun dengan kepala berat. Namun tubuhnya terasa jauh lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Aroma teh hangat sudah memenuhi lorong rumah, seolah memanggilnya turun. Ketika ia memasuki ruang makan, Miyako sudah duduk di sana. Di meja, ada semangkuk bubur nasi Jepang yang masih mengepulkan uap. Namun bukan itu yang membuat langkah Fadil berhenti. Di meja, tergeletak sebuah telepon genggam dengan layar menyala. Miyako menatapnya dengan mata yang sedikit memerah. "Fadil, aku sudah menghubungi beberapa relawan di Aceh sejak subuh," ucapnya lirih. "Ada kabar?" Jantung Fadil berdebar keras. "Bagaimana keluarga saya?" tanyanya nyaris berbisik. Miyako mengambil napas panjang, lalu menjawab pelan. "Ibumu selamat. Ia sedang mengungsi di desa tetangga. Rumahmu memang hanyut, tetapi ibumu baik. Ia menunggumu." Fadil memejamkan mata. Tubuhnya serasa kehilangan kekuatan. Ia duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata yang sudah lama ditahannya akhirnya jatuh. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis lega yang menyeruak dari dasar jiwa. Miyako mendekat perlahan, duduk di sampingnya. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya meletakkan tangan di punggung Fadil,
memberinya kehadiran yang terasa begitu tulus. Beberapa menit berlalu dalam senyap yang lembut. Ketika Fadil mengangkat wajahnya, matanya yang basah bertemu dengan tatapan Miyako yang penuh empati. Di sana, ada sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Ada kehangatan yang berbeda. Ada perhatian yang lebih dalam daripada sekadar kebaikan. Miyako, terima kasih. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk saya. Lebih dari yang bisa saya balas, ujar Fadil dengan suara serak. Miyako tersenyum tipis. Senyum yang tampak rapuh. Namun jujur. Aku hanya ingin kamu tidak merasa sendirian. Jawabnya. Saat aku kehilangan suamiku, tidak ada siapapun yang memelukku. Tidak ada yang berkata semuanya akan baik. Itu menyakitkan. Fadil menatapnya lama. Ada luka di balik mata perempuan itu. Luka yang masih hidup, tetapi perlahan sembuh. Lalu sesuatu terjadi. Sesuatu sederhana. Sesuatu kecil. Namun mampu mengubah arah takdir. Miyako menunduk. Suaranya sangat pelan ketika ia berkata, Fadil, aku merasa rumah ini tidak lagi sunyi sejak kamu datang. Kata-kata itu masuk seperti cahaya kecil yang menyentuh dinding hati Fadil. Ia tidak tahu apa jawabannya. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak lagi merasa menjadi orang asing di rumah ini. Hari itu, matahari sore di Osaka turun perlahan. Salju mulai mencair, menyisakan tetesan air yang jatuh dari atap rumah seperti irama alam yang menenangkan hati. Fadil berdiri di halaman belakang, menatap pohon plum yang mulai berbunga lebih cepat dari biasanya. Warna merah mudanya tampak lembut, seolah sedang mekar untuk menyambut sesuatu yang baru. Miyako menyusulnya keluar. Ia berdiri beberapa langkah di belakang, lalu perlahan mendekat. Hembusan angin membawa aroma bunga plum yang manis, menyatu dengan keheningan yang sulit dijelaskan. Fadil, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku sudah memikirkan ini sejak beberapa hari lalu. Fadil menatapnya, menunggu. Miyako menghela napas panjang. Ketika aku kehilangan suamiku, aku pikir hidupku sudah berakhir. Rumah ini sunyi. Hari-hariku kosong. Tapi sejak kamu datang, entah bagaimana, aku merasa hidup kembali. Kata-kata itu membuat Fadil terdiam. Hatinya terasa hangat sekaligus berat. Miyako melanjutkan, dengan suara yang lebih pelan. Aku tidak ingin memaksamu. Aku tahu kamu ingin pulang. Aku tahu keluargamu menunggu. Tapi bila suatu hari kamu kembali ke Jepang, bila kamu siap, maukah kamu membangun hidup baru bersamaku? Angin berhenti sesaat. Dunia seolah menahan napas. Fadil menatap bunga plum yang berguguran. Di benaknya terlintas wajah ibunya, kampung halamannya, rumah yang perlu dibangun kembali. Namun di hadapannya berdiri seorang perempuan yang telah memberinya perlindungan, harapan, dan ketulusan yang tidak pernah ia minta. Ia mengambil langkah kecil, mendekat. Miyako, ucapnya lirih. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya lelaki dari Aceh yang sedang mencari jalan pulang. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Miyako dengan mata jujur. Tapi kalau Allah mengizinkan, kalau hati ini menemukan jalannya, saya akan kembali. Dan saat itu tiba, saya tidak akan datang sebagai tamu. Saya akan datang sebagai seseorang yang ingin tinggal. Air mata mengalir di pipi Miyako. Namun itu bukan air mata sedih. Itu air mata kelegaan. Dengan perlahan, Miyako memeluk Fadil. Pelukan hangat di bawah cabang pohon plum yang berguguran seperti hujan merah muda. Pelukan dua manusia yang sama-sama pernah hancur, tetapi kini berdiri dengan hati yang lebih kuat. Hari itu bukan akhir dari segalanya, namun awal dari harapan baru. Kadang hidup membawa kita pada badai yang tidak kita inginkan. Kadang kita kehilangan hal-hal yang paling kita sayangi. Namun di balik setiap kehilangan, selalu ada pintu takdir yang menunggu untuk dibuka. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa besar musibah yang menimpa kita, melainkan tentang siapa yang kita temui setelahnya. Bersambung.